Pagi itu, aku duduk di meja makan sambil memegang ponsel. Tanganku otomatis membuka Instagram, niatnya cuma mau scroll sebentar. Tapi, yang niatnya sebentar malah berubah menjadi 45 menit tanpa terasa. Aku bahkan lupa teh yang tadi kuseduh sudah dingin. Di seberang meja, adikku menatapku sambil tertawa kecil. Dia berkata, "Kamu lagi detox digital atau justru makin kecanduan, Kak?" Kalimat itu terdengar lucu, tapi menyakitkan. Aku terdiam. Sejenak, aku merasa seperti orang yang sedang haus, tapi malah minum air laut. Semakin diminum, semakin haus. Ponselku bukan lagi alat, tapi seperti tali yang menggenggam pikiranku erat-erat. Dan aku tahu, ini bukan cuma soal waktu yang terbuang. Ini tentang kendali yang mulai hilang dari genggaman. Dulu, teknologi terasa seperti anugerah. Tapi sekarang, aku mulai bertanya-tanya, apakah aku yang mengendalikan layar atau layar yang mengendalikan hidupku? Seminggu sebelumnya, aku sempat membaca sebuah artikel tentang seseorang yang memutuskan untuk tidak menyentuh ponsel selama 30 hari. Awalnya, ia merasa gelisah, seolah ada sesuatu yang hilang. Tapi, lama-kelamaan, ia merasa tenang. Seperti menemukan kembali suara hatinya yang lama tenggelam. Aku jadi penasaran, bisakah aku juga seperti itu? Menemukan kembali versi diriku yang tidak selalu tergesa-gesa, tidak selalu menunggu notifikasi untuk merasa berharga. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku memikirkan ulang hari-hariku. Berapa banyak waktu yang kuhabiskan untuk scroll? Berapa banyak percakapan yang tertunda karena aku sibuk membalas chat yang bahkan tidak penting? Dan yang paling membuatku takut, apakah aku mulai kehilangan kepekaan terhadap dunia nyata? Jika kamu juga pernah merasa seperti ini, terjebak dalam pusaran notifikasi, scroll tanpa akhir, dan kecemasan tak bernama setelah menatap layar terlalu lama, maka mungkin sudah saatnya kita bicara soal digital detox. Dan ini bukan hanya tentang puasa media sosial, tapi tentang menyelamatkan bagian terdalam dari diri kita, fokus, ketenangan, dan hubungan nyata. Aku memulai hari pertamaku tanpa ponsel dengan rasa canggung yang aneh. Tanganku terasa kosong, seperti kehilangan alat vital. Aku duduk di teras, mencoba membaca buku, tapi pikiranku melayang. Apakah ada chat penting yang masuk? Apakah aku ketinggalan informasi penting di grup kerja? Hari pertama memang sulit, tapi hari kedua, aku mulai merasa sedikit lega. Tidak ada notifikasi yang memburu-buru. Tidak ada tekanan untuk segera merespons. Aku mulai memperhatikan detail kecil yang sebelumnya kulewatkan. Suara burung di pagi hari, sinar matahari yang menembus jendela, bahkan aroma kopi yang terasa lebih harum. Ternyata, ketika layar tak lagi mendominasi pandangan, dunia nyata menjadi lebih hidup. Dalam psikologi, ada istilah yang disebut dopamine loop, siklus adiktif, di mana otak kita terus mencari kepuasan instan dari notifikasi, likes, atau pesan baru. Ini seperti mesin slot digital. Kita tidak tahu kapan akan mendapatkan hadiah, dan ketidakpastian itu membuat kita semakin ketagihan. Digital detox memutus loop itu. Ia mengembalikan kita pada ritme alami, di mana otak bisa beristirahat dan hati bisa kembali mendengar. Dalam Islam, ada satu prinsip penting: tafakur, merenung, diam sejenak, dan menyadari hakikat hidup. Rasulullah sendiri sering berkhalwat, menyendiri di Gua Hira untuk menjernihkan hati dari hiruk-pikuk dunia. Bagiku, detox digital ini semacam versi kecil dari khalwat itu, menyepi dari riuh layar agar bisa kembali mendengar suara hati. Setelah 2 minggu, aku mulai mencatat perubahan. Tidurku lebih nyenyak, fokusku pun meningkat. Aku kembali menulis jurnal setiap pagi, sesuatu yang sudah lama kulupakan. Ternyata, menulis tentang rasa syukur dan hal kecil yang terjadi hari itu membuat pikiranku lebih damai. Aku juga menyadari bahwa koneksi terbaik bukanlah koneksi internet, tapi koneksi antar manusia. Aku kembali menelepon ibuku, berjalan sore bersama adikku, bahkan ngobrol lebih lama dengan tetangga.
Hal-hal kecil itu justru membuatku merasa lebih hidup. Mungkin kita tidak perlu menghapus teknologi sepenuhnya, tapi kita bisa memulainya dengan membatasi. Matikan notifikasi yang tidak penting. Tentukan jam khusus untuk buka media sosial. Sisihkan waktu 1 hari dalam seminggu tanpa layar, seperti Jumat tanpa gadget. Atau coba tantang dirimu. Berani tidak 1 hari penuh tanpa ponsel? Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang apa yang kita lihat di layar, tapi tentang apa yang benar-benar kita rasakan, kita alami, dan kita bagi bersama orang-orang yang nyata. Jadi, pertanyaannya sekarang, kapan terakhir kali kamu hadir sepenuhnya, tanpa layar, tanpa distraksi, hanya bersama dirimu sendiri dan dunia nyata? Mungkin, detox itu bukan tentang melepaskan, tapi tentang kembali. Kembali pada yang sejati, pada yang membuat kita utuh sebagai manusia. Mungkin kamu bertanya, lalu harus mulai dari mana? Berikut 5 langkah kecil, tapi berdampak besar yang bisa kamu coba mulai besok pagi. Pertama, buat zona bebas layar di rumah. Misalnya, meja makan atau kamar tidur. Ruang tanpa gangguan untuk benar-benar hadir. Kedua, gunakan fitur focus mode di ponselmu. Aktifkan saat bekerja, belajar, atau ibadah. Ketiga, tentukan waktu sakral tanpa gadget, seperti 1 jam sebelum tidur atau 1 pagi dalam seminggu untuk benar-benar offline. Keempat, tulis jurnal 5 menit sehari. Apa yang kamu rasakan hari ini? Apa yang kamu syukuri? Ini akan menyeimbangkan asupan digitalmu. Kelima, perkuat hubungan nyata. Telepon teman lama, jalan sore dengan keluarga. Rasakan hangatnya koneksi tanpa sinyal. Ingat, digital detox bukan soal jadi anti teknologi, tapi soal menjadikan teknologi kembali ke tempat semestinya, sebagai alat, bukan tuan. Dan seperti dalam Islam, Allah tidak membebani kita lebih dari kemampuan kita. Langkah kecil, konsisten, dan ikhlas, itu lebih baik daripada niat besar yang tidak dimulai sama sekali. Jadi, kamu mau mulai dari langkah yang mana dulu? Tulislah di kolom komentar di bawah, aku tunggu pendapatmu.